أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائي. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada salat setelah fajar. Setelah muncul fajar, masuk waktu subuh, illa sajdatain, kecuali sajdatain artinya salat sunnah 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai, dan disebutkan ada tambahan la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajr. Tidak ada salat setelah munculnya fajar. Munculnya fajar ya? Artinya masuk waktu subuh, illa rak'atayil fajr, kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar itu salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah sebelum subuh. Kenapa? Karena jelas di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa sebelum subuh, sebelum salat subuh itu ada salat qabliyah subuh, dan itulah salat sunnah yang paling utama. Salat sunnah yang paling utama, salat sunnah yang selalu dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salat sunnah qabla subuh yang disebut dengan salat sunnah fajar. Nah, di sini disebutkan cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Dan Nabi mengerjakannya, disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi itu mengerjakannya ringkas, enggak panjang. Bahkan disebutkan surat yang dibaca itu rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, kan pendek kan. Surat yang kedua qul huwallahu ahad, pendek juga kan. Tapi kayaknya memang itulah umumnya yang kita baca kan di semua salat ya. Ya, Nabi mengerjakannya baca 2 surat itu di salat sunnah fajar. Itu ukuran cepat itu. Itu salat ukuran cepat. Hingga Ummuna Aisyah berkomentar, saya tidak tahu Nabi itu baca surat atau tidak. Gitu. Itu ukuran cepat. Tapi bagi kita itu sudah ukuran paling lama kan. Apalagi untuk salat tarawih lebih lama lagi. Tapi itu ukuran paling cepat bagi Nabi. Jadi bacaannya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi apa artinya? Salat sunnah sebelum salat subuh, setelah terbitnya fajar, itu cukup 2 rakaat. Itu sering juga kita sampaikan kalau orang masuk masjid, butuh tahiyatul masjid, dan sebelumnya belum salat sunnah qabliyah, maka digabung saja antara tahiyatul masjid dengan salat sunnah fajar itu. Lalu sambil nunggu imam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, berdoa. Nanti kita ketahui bahwa doa antara adzan dan iqamah itu mustajabah. Berikutnya, an ummi salamah radhiyallahu anha qalat, dari umuna ummi salamah, dari Ummu Salamah, ini salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra, Nabi pernah salat asar. Thumma dakhala baiti, kemudian beliau masuk ke rumahku. Artinya rumah yang ditempatin oleh Ummu Salamah, tentu rumah Nabi juga gitu. Fa shalla rak'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat. Jadi salat asar di masjid, pulang ke rumahnya Ummu Salamah yang ditempati oleh Ummu Salamah. Sampai di rumah Nabi salat 2 rakaat. Fasa'altuhu, maka aku tanya kepada Rasulullah, salat apa? Kok salat 2 rakaat setelah asar? Padahal masyhur, sudah banyak diketahui Nabi melarang salat setelah asar. Faqal, maka Nabi menjawab, sughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri, aku tadi disibukkan dengan suatu urusan sehingga terlewat salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Fa shallaituhuma al-an, maka aku melakukan salat untuk keduanya itu sekarang. Itu. Qultu, Ummu Salamah bertanya, tapi nanti akan kita jelaskan tambahan ini. Ada yang menyebutkan tidak sahih, itu dhaif. Di sini disebutkan Ummu Salamah tanya, afa naqdihima idza fatatna, ya Rasulullah, apakah kami juga perlu mengqadha kedua salat itu jika kami terlewat tidak mengerjakannya? Qal, Nabi menjawab, la, tidak. Akhrajahu Ahmad wa li Abi Dawud an Aisyah bimakna, dan juga dari riwayat Abu Dawud dari Ummu Aisyah seperti itu juga. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat asar di masjid. Tentu saja sholat asar Nabi kan di masjid. Pulang, Nabi mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ditanya sholat sunnah apa itu, Nabi menjawabnya sholat sunnah ba'da zuhur, karena terlewat tadi sibuk. Maka dikerjakan setelah asar. Itu. Dikerjakan setelah sholat asar. Nah, padahal ada hadis yang sangat jelas melarang sholat setelah asar. Jadi ini harus diingat. Itu. Ada 5 waktu yang kita dilarang sholat, ya, dilarang sholat sunnah. Ada 5 waktu kan? 5 ya? Ada 5 waktu. Itu patokan itu. Yang enggak ngaji kurang tahu itu. Yang ngaji tahu insyaallah. Jadi sholat setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh ya. Terus pas matahari terbit. Pas matahari terbit itu tidak ada sholat. Tidak ada salat sunnah. Ini luar biasa kita meluruskan. Jamaah-jamaah masjid itu sulit, enggak tahu ilmu dapat dari mana. Sulit untuk diluruskan. Jadi setelah pas matahari terbit kan bunyi itu jam itu. Oh, udah langsung ibu-ibu itu tegak. Diberitahu enggak bisa lagi. Inilah sudah kebiasaan. Padahal perlu diketahui, titik bunyi jam itu menunjukkan matahari terbit. Yang seharusnya sholat malah nggak boleh gitu loh.
Ingat, itu matahari terbit disebut dengan syuruk, tuluk gitu. Atau bahasa Indonesia ya muncul, terbit gitu. Itu menunjukkan matahari terbit. Justru tidak boleh sholat. Menunjukkan apa itu? Itu menunjukkan sholat subuh habis dan menunjukkan matahari terbit. Itu waktu larangan sholat. Tapi sudah menjadi kebiasaan, nggak tahu itu. Langsung tegak. Padahal Ustadz masih ceramah juga itu. Ustadz masih ceramah. Saya kan kadang-kadang ceramah sampai jam segitu. Itu langsung tegak, nggak bisa dicegah lagi. Jadi seakan-akan apa? Padahal itu justru waktu larangan sholat. Nggak boleh itu. Hatta tatlu asyam, sehingga betul-betul matahari terbit, terbit sempurna. Hatta tartafi, disebutkan hadisnya itu, sehingga sampai matahari itu naik, naik sepenggalan itu. Maka tambah, kalau mau sholat tambah 15 menit. Normalnya tambah 15 menit. Silakan kemudian kalau sudah tambah 15 menit silakan sholat. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, silakan. Itu sholat sunnah duha pada umumnya. Istilahnya duha. Secara umum istilahnya duha. Mau disebut isyraq boleh, enggak ada masalah. Karena sama. Isyraq dengan duha itu sama. Nah, itu mirip dengan salat subuh dengan salat fajar. Fajar dan subuh itu sama. Tapi kemudian kita cenderung sudah memilah kalau salat fajar maksudnya salat sunnahnya. Kalau salat subuh maksudnya salat fardunya, kan gitu. Padahal itu sebenarnya sama. Untuk membedakannya apa? Ya niat. Untuk membedakan sunnah dan wajib itu yang membedakannya adalah niatnya. Kita sholat sunnah niatnya. Kalau sholat sebelum subuhnya, sholat sunnah fajarnya itu, pas subuhnya sholat fardu, itu membedakan niat. Tapi kalau untuk istilah isyraq dan duha itu sama saja, karena memang dua-duanya sholat sunnah. Dan dalam bahasa Arabnya memang sama. Isyraq itu muncul apa, mencorong gitu loh. Isyraq itu musyrik apa, ada masyrik itu namanya musyrik pakai qaf, bukan pakai kaf. Musyrik itu mencorong, matahari mencorong. Tapi kalau baru muntup entar dulu gitu. Bisa kan bedakan kan? Muntup dengan mencorong. Nah itu. Kalau baru muntup entar dulu gitu. Kalau baru muntup entar dulu. Itu bahasanya syuruk atau tuluk. Bahasa Arabnya syuruk atau tuluk, itu baru muntup. Tapi kalau isyraq itu sudah mencorong. Duha, wadduha, itu sudah mencorong. Ya kan? Paham Ibu? Saya berharap yang di sini ya paham. Ya, dan nanti disampaikan itu di tempat-tempat yang lain. Karena ya saya subuh ini kan banyak itu. Dan ini sulit untuk menunjukkan itu. Sulit. Dia itu langsung tegak ibu-ibu. Padahal Ustadz masih ceramah itu. Kayak harus dilakukan waktu itu. Padahal semakin matahari itu semakin terang, semakin agak panas, itu sholat sunnah sholat duha semakin afdal. Semakin afdal. Tapi kalau sudah sangat siang, ya kurang gitu. Ya, kemudian yang terlarang lagi itu yang pas istiwa, pas di tengah-tengah. Lalu kemudian setelah salat asar. Nah ini yang terkait dengan setelah salat asar. Lalu pas matahari terbenam. Ini patokan. Nah di hadis ini Nabi justru salat setelah asar. Nah, ketika ditanya salat apa itu, ternyata itu adalah bukan salat ba'diyah asar, tapi itu salat ba'diyah zuhur yang terlewat. Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan yang pertama, salat ba'diyah zuhur itu sangat utama. Ba'diyah zuhur itu sangat utama.
mirip dengan qobliyah subuh. Itu. Mirip dengan qobliyah subuh, sangat utama. Sehingga Nabi sampai mengkodoknya kan. Itu kan menunjukkan sangat utama. Yang kedua, memang Nabi itu kalau mengerjakan sholat sunnah biasanya di rumah. Itu. Nabi mengerjakan sholat sunnah biasanya di rumah, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Itu. Dan memang sholat sunnah itu sangat baik dilakukan di rumah. Tapi bukan berarti nggak boleh di masjid. Gitu. Bukan berarti nggak boleh dikerjakan di masjid, boleh. Gitu. Tapi kalau kita bisa mengerjakannya di rumah, bagus. Tapi untuk qobliyah rasa-rasanya sulit bagi kita mengerjakannya di rumah. Nanti ketinggalan, itu ketinggalan sholat fardunya, itu. Atau juga kita tidak mendapatkan keutamaan cepet-cepet ke masjid. Jadi di situ gabungannya, itu. Kita cepet-cepet ke masjid itu kan keutamaan. Orang ke masjid yang duluan itu kan sangat utama, itu pahalanya besar. Berbeda dengan Nabi, memang Nabi itu imam. Wajar memang beliau nunggu dulu, ya kan. Imam kan belakangan, nggak apa-apa. Dan salatnya di rumah, nengok. Karena kalau duluan, kalau imam sudah datang, itu nggak enak, nggak segera qomat, gitu, nggak enak. Sementara Nabi itu nengok jamaah, Nabi itu kan bijaksana. Gitu. Kalau jamaah sudah kumpul, Nabi segera datang. Tapi kalau kira-kira kok ini panas, kok ini ada halangan, maka ntar dulu kita tunggu. Gitu. Itu bijaknya Nabi. Imam begitu. Sehingga Nabi datangnya belakangan. Karena kalau Nabi sudah datang, pantangan bagi muadzin nggak segera qomat. Gitu. Ini sopir sudah datang. Gitu. Karena nggak umum sebenarnya yang VIP itu tidak pada tempatnya sopir nunggu penumpang. Gitu. Gitu. Tapi kalau mobilnya mobil angkot, ya memang supir nunggu penumpang gitu. Kalau angkot, gitu. Nah, tapi kalau kelas para sahabat itu jamaah menunggu imam. Dan memang imam sendiri nengok dulu, bijaksana imamnya itu. Gitu. Nggak kayak kita kan. Gitu. Nggak kayak kita, pokoknya ya komat, nggak peduli imam ada atau tidak. Atau juga imam datang, pokoknya komat, nggak peduli jamaah ada atau tidak. Tapi kalau di zaman Nabi itu peduli, imamnya sangat peduli, jamaahnya juga sangat peduli. Itulah generasi terbaik. Yang ketiga, hadis ini menjadi dasar bahwa sholat di waktu terlarang tadi menjadi dasar bahwa di waktu terlarang tadi itu ada sholat sunnah bagi sholat sunnah yang ada sebab. Bagi sholat sunnah yang ada sebab. Ini khusus mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Nawawi menyebutkan inilah dalil dalam mazhab kami yang paling kuat. Bahwa kalau ada sebab di waktu-waktu terlarang itu boleh sholat. Yang nggak boleh itu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Sholat ba'diyah dan seterusnya tadi. Tapi sholat sunnah yang ada sebab maka dibolehkan. Ini dasarnya ini menurut Imam Nawawi. Karena Nabi mengqadha. Gitu. Tapi bagi yang lain mengatakan enggak juga katanya. Karena salat sunnah ini khusus Nabi. Salat sunnah ini khusus Nabi. Buktinya apa di sini dalam hadis ini Ummu Salamah bertanya, apakah kami juga boleh mengqadha salat sunnah ba'da zuhur ini ya Rasulullah kalau terlewat? Nabi jawab di sini, la, tidak. Begitu. Oleh karena itu jumhurul ulama tetap menganggap ya enggak boleh gitu. Di salat-salat sunnah di waktu-waktu terlarang itu salat sunnah itu begitu.
Tetapi wallahu alam, tambahan hadis ini kan ada tambahannya ini, yaitu pertanyaan Ummu Salamah ini, apakah kami juga mengqadha'nya Rasulullah kalau terlewat? Nabi menjawab tidak. Ini tambahan ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi yang pasti bahwa Nabi mengqadha' tadi sahih. Karena ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu. Di sini tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar. Asal hadis ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim tidak disebutkan pertanyaan Ummu Salamah ini. Gitu. Tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, tetapi disebutkan, ada yang menyebutkan bahwa tambahan ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Gitu. Oleh karena itu tetap bagi jumhur ya tidak boleh gitu, tapi Imam Nawawi menyebutkan bahwa tambahan ini tidak sahih, dan karena itu maka menurut jumhur tidak boleh, dan menurut dalam mazhab Syafi'i tetap boleh salat sunnah tadi, karena apa yang dilakukan oleh Nabi berarti boleh kita lakukan gitu. Ini hadis ini demikian. Allahu alam. Ya, silakan aja kalau ada yang mengqadha zuhur ini di waktu asar gitu. Tapi ini memang diperselisihkan gitu. Tapi yang jelas bahwa Nabi pernah melakukan itu. Dan ini sebenarnya yang menunjukkan tadi itu, bahwa sholat sunnah pada zuhur itu adalah sangat muakkadah, sangat diserukan. Harus tidak layak kalau kita tinggalkan gitu. Demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian, habis soal waktu-waktu salat. Nanti kita masuk di bab azan. Silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matahari terbenam berapa menit? Ya, sebelum azan itulah. Enggak usah pakai menit-menitan. Jadi sebelum azan maghrib itulah kita belum boleh salat. Pas azan maghrib, nah baru boleh kita salat. Salat sunnah dulu bisa. Pas azan itu salat di rumah boleh, atau ya menuju ke masjid gitu. Jadi kalau sudah pas azan sudah boleh salat sunnah atau salat maghrib. Salat asar yang ketiga lah. Hah? Salat asar dilaksanakan. Nah. Sementara waktu mendekati maghrib. Segera sholat. Kalau ternyata belum sholat asar, ya. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh. Jadi kalau matahari itu sudah menguning, makruh sholat. Itu makruh sholat asar. Begitu. Tapi kalau dalam kondisi sangat-sangat darurat, ya pokoknya sebelum matahari terbenam, atau saat matahari terbenam sekalipun, karena dia bukan sholat itu kan, bukan sholat matahari terbenam, tapi sholat asar. Tapi tidak selayaknya gitu. Itu sholatnya orang-orang munafik gitu. Sholatnya orang-orang munafik, tidak sholat asar sebelum matahari menguning, pas mendekati mau maghrib gitu. Tapi dalam kondisi normal sholat asar itu lebih cepat gitu. Jadi pas di awal itulah sholat yang paling utama untuk sholat asar. Di pertengahan itu ikhtiar. Lalu kalau sudah menguning itu disebut sebagai waktu karoha bagi sholat asar gitu. Maka jangan nunda-nunda sholat asar, khususnya ibu-ibu. Demikian. Silakan. Ada lagi? Pas? Ya.
Gimana? Sholat sunnah tahiyatul masjid pas sebelum maghrib. Sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum maghrib. Iya. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Mazhab Imam Syafi'i boleh karena ada sebab. Sebab masuk masjid. Itu. Ya kan? Setelah salat asar kan? Setelah salat asar. Tapi mazhab yang lain tidak. Karena ini termasuk waktu larangan. Gitu. Nah, di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu alam, saya melihat boleh. Yang lebih kuat mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam persoalan ini. Meskipun agak berlawanan dengan 3 mazhab itu. Jadi kalau masuk masjid kapan saja silakan untuk salat tahiyatul masjid. Tapi ingat, memang iya mazhab yang lain menyebutkan tidak boleh berdasarkan hadis larangan di waktu-waktu salat itu. Gitu. Waktu-waktu yang dilarang salat itu. Oleh karena itu kalau ada orang setelah asar kok langsung duduk, ya nggak apa-apa, pilihannya. Gitu. Karena memang ada dalilnya, nggak sholat. Gitu. Tapi kalau ada yang sholat juga ada dalilnya. Inilah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Hadis ini tadi, bahwa sholat kalau ada sebab boleh. Dan sholat tahiyatul masjid termasuk ada sebab, yaitu masuk masjid. Dan memang perintah untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk itu kuat. Bahkan Nabi melarang memang jangan duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Sampai saking kuatnya lagi itu di hari Jum'ah. Setelah jelas ada orang tiba-tiba duduk belum sholat, padahal Nabi sedang khutbah, Nabi suruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Itu diantara dalilnya yang lebih kuat lagi itu. Oleh karena itu wallahu alam, saya cenderung juga kalau sholat tahiyatul masjid silakan untuk dilakukan. Untuk dilakukan setelah asar, ya di waktu-waktu, meskipun di waktu terlarang, khususnya memang di waktu asar kan. Orang kan sudah masuk mau sholat maghrib. Apakah kita langsung duduk, ya kan? Atau kita berdiri saja? Wallahu alam, pada umumnya orang menerima pandangan Imam Syafi'i ini ya sholat. Gitu. Etikanya begitu. Tapi ada juga yang mengikuti mazhab yang lain maka langsung duduk. Demikian. Jelas? Wajah? Berempat? 5. Setelah salat asar, terus pas matahari terbenam. Ya, setelah salat subuh. Setelah salat subuh, pas matahari terbit, pas istiwa matahari di tengah-tengah. 5 kan? Pas matahari di tengah-tengah. Waktu duha habis, waktu zuhur belum masuk. Gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kalau kita musafir kan kita melakukannya biasanya jamak dan qashar, atau qashar saja tanpa jamak gitu. Ingat, ini nggak harus paket ya. Tidak harus dipaket jamak qashar itu. Gitu. Jamak qashar itu tidak harus dipaket gitu. Tapi utamanya, yang utama itu kalau kita sholatnya tidak di masjid, sholat yang 4 rakaat itu di qashar gitu. Begitu. Dan juga silakan untuk dijamak kalau kita tidak bersama dengan imam gitu. Nah, apakah ketika kita mengambil qashar gitu, apakah kita disunnahkan sholat sunnah rawatib ba'diyah dan qobliyah itu? Ini ada 2 pandangan, 2 pendapat. Ada yang
disebutkan tidak disunnahkan. Karena jangankan yang sunnah, wong yang wajib aja udah dikurangin gitu. Itu logikanya begitu. Yang kedua, ada pandangan ya tetap kalau masih ada waktu gitu. Ada kelapangan ya silakan gitu. Kalau ada kelapangan silakan. Tapi ada tapi. Yang pasti untuk sholat sunnah qobliyah subuh tetap gitu. Ya, ini sepakat. Kalau untuk sholat sunnah qobliyah subuh tetap dilakukan karena Nabi tetap melakukan. Ini tadi kita sebutkan saking pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh. Adapun sholat sunnah yang lain relatif ya enggak dikerjakan gitu. Nabi tidak begitu mengerjakan karena ya itu tadi sudah dikosor dan jamak lagi gitu. Maka kesulitan untuk berarti untuk sholat qobliyah dan juga sholat ba'diyahnya gitu. Tapi untuk yang qobliyah subuh tetap dilakukan gitu. Ya, qobliyah subuhnya lewat sudah. Bukan wajib, sunnah. Mana ada salat selain 5 waktu wajib? Sunnah. Iya, tapi tetap sunnah. Ya sudah lewat. Iya, sudah lewat. Nabi melakukan menunjukkan karena saking pentingnya gitu. Jadi meskipun dalam kondisi safar untuk salat qobliyah subuh sebisanya untuk dilakukan sunnah karena sangat dikuatkan gitu. Tapi andaikan nggak dilakukan ya itu bukan salat fardu gitu. Tapi ya rugi karena pahalanya sangat besar gitu. Tapi untuk salat-salat yang sunnah yang lain itu tadi relatif para ulama ya yang wajib aja udah dikurangin kok gitu, apalagi yang sunnah gitu, maka nggak apa-apa. Tapi untuk yang qobliyah subuhnya tetap dilakukan, mirip dengan sholat sunnah witir. Mirip dua ini. Sholat sunnah witir hendaknya tetap dilakukan meskipun dalam kondisi safar, disempat-sempatkan gitu, disempatkan. Salat sunnah witir itu bagaimana? Ya salat malam itu. Ambil saja yang minimalis. Yang minimalis ya 2 + 1. Atau langsung 3. Atau 1 saja. Gitu. Udah itu. Nah kalau agak lapang ya silakan. 2 atau 4 dan seterusnya itu. Mirip salat tarawih itu. Itu. Kalau kita dalam kondisi sibuk ya udah cukup salat 1 rakaat misalnya, atau 3 rakaat langsung itu, atau 2 rakaat plus 1 itu udah masuk tahajud itu. Kalau kita lakukan dalam kondisi safar dengan minimalis itu, karena Nabi melakukannya. Nabi sampai melakukan itu di kendaraan sambil mengendarai unta atau kuda. Pas mulainya ngadap kiblat. Setelah itu terserahlah unta ngadap kemana. Itu untuk salat sunnah. Itu. Jelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehubungan dengan salat berjamaah. Imam baru habis membaca salat tadi surat Al-Fatihah. Nah, lantas makmum sudah amin Ustaz. Nah, apakah itu mendahului beberapa imam? Apakah termasuk bagaimana itu Ustaz? Karena kan sudah mendahului imam aminnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Imam belum selesai baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Loh, belum selesai so amin. Itu ngajak cepat memang itu makmum itu. Ya kan, itu termasuk mendahului. Tunggu sejenak sampai selesai baru kemudian amin. Bahkan bagusnya bersamaan dengan aminnya imam.
Jadi imam juga amin gitu. Ya, begitu. Jadi jangan buru-buru, ntar dulu. Termasuk salam. Mirip dengan itu juga. Jangan buru-buru, tunggu imam sampai sempurna salam. Kapan imam sempurna salam? Kapan? Salam kedua. Kalau baru satu belum. Maka makmum salam setelah imam salam kedua. Itu. Kita kan mau buru-buru itu. Ingat, dalam salat berjamaah kita harus mengikuti imam. Tidak boleh barengi. Bukan apalagi mendahului gitu. Ya kan? Tidak boleh barengi. Apalagi dului gitu. Ngikuti itu gimana ngikut itu? Ngikut itu kan nggak barengi kan? Itu nggak ngikut namanya. Mau nyaingin jadi imam. Gitu. Jadi dalam sholat berjamaah itu harus mengikuti imam. Tidak boleh barengi imam. Apalagi mendahului gitu. Ya kan ini perlu nih. Kita biasanya taunya nggak boleh mendahului kan? Tapi sebenarnya bukan begitu. Tidak boleh barengi gitu. Ju'ilal imamu liyutamma bih gitu. Fa idza kabbara fakabbiru. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam sudah takbir baru kamu Allahu Akbar. Jangan bareng. Gitu. Demikian. Kalau imam cepat, imamnya cepat, ibu-ibu senang, ya kan? Ya kan? Bapak juga senang kalau imamnya cepat, ya kan? Enggak? Masa? Yang benar aja. Biasanya salat cari yang cepat, ngebut biar sudah cepat sampai, ya kan gitu. Ya kalau imamnya terlalu cepat, usul, Pak Imam. Ini jangan terlalu cepat ini. Kita ini sudah pada tua. Bisa lepas engsel-engsel ini nanti gitu. Ya. Nah disitulah perlu bijaknya imam itu. Imam harus bijak. Jangan terlalu cepat. Jangan pula terlalu lambat. Standar lah gitu. Jadi gitu. Memang iya, ada juga yang terlalu cepat. Banyak. Enggak usah lah. Mau di Masjid Al-Iman enggak kan? Alhamdulillah. Kita usul, jangan. Kita ini sholat munajat kepada Allah. Masa cepat-cepat? Apa tujuan kita sholat? Tujuan sholat kita itu kan beribadah. Iya. Kok cepat-cepat? Baca Al-Fatihah, wes satu nafas. Iya. Coba kalau kita ngomong dengan bapak kita satu nafas, tempelnya enggak gitu? Iya. Masa berdoa, amin, amin. Kita itu kan berdoa itu kan minta kepada Allah. Bayangkan kita minta kepada bapak kita, Pak saya minta motor, Pak saya minta di sana. Gimana? Kami itu ngomong apa kan gitu kan? Ini kepada Allah nggak sopan. Gitu kan. Ya. Muji Allah tapi kayak terpaksa berarti kan? Jadi sholat itu hendaknya dengan khusyuk, tenang, gitu ya. Kalau ada yang terlalu cepat ya disampaikan aja, interupsi. Pak jangan terlalu cepat Pak. Sujud itu ada yang perlu dibaca. Rukuk itu ada yang perlu dibaca. Minimal 3 kali. Ya kan? Masa hanya setengah kali? Ya kan? Tahiyat itu harus sampai innaka hamidum majid. Dan bila perlu tambah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa sangat penting untuk dibaca sebelum salam. Iya. Bila perlu doa di situ juga Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dahsyat doa di sebelum salam itu. Lu kok baru at-tahiyatu lillah langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang dibaca? Itu. Sujud itu sekedar nempel. Enggak baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Gitu. Ya betul. Ya.
Kenapa? Apa hukumnya? Ya kalau enggak tumak nina ya batal. Tumak nina itu rukun salat. Tumak nina itu rukun salat. Kalau enggak tumak nina ya batal. Iya, batal. Ya kita cari tempat. Ya kita juga ngapa kita ikut? Ya, ngapa kita ikut? Kita ini kan yang banyak pilihan. Ngapa imam gitu kita suruh jadi imam? Gitu, itu kita salah pula ya kan? Inilah. Sudah tahu imam kayak gitu kita suruh jadi imam. Ya kan? Ngapain? Bukan gitu, Ustaz. Hah? Katakanlah saya salat di salah satu masjid ini dan mereka sama di Ramadan. Iya. Tidak tahu. Ya. Imamnya gitu. Terjadi seperti itu. Isya atau tarawih? Isya. Isyanya begitu. La haula wala quwata illa billah. Baru rata-rata makmum dulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad assalamualaikum. Ya, baru. Ya udah. Kalau betul-betul kita enggak ini ngulang. Ya. Kalau betul-betul kita merasa enggak tumak nina, enggak ini ya enggak apa-apa ngulang. Ya kan? Ya, kita enggak tumak nina, kita enggak ada baca salawat itu fardu. Termasuk rukun salat. Baca salawat itu. Iya kan? Baca salawat itu termasuk rukun. Kita belum baca salawat. Iya kan? Kalau Fatihah mungkin oke lah ditanggung dia kan. Tapi salawat siapa yang nanggung? Dia enggak nanggung, dia sir bacanya. Enggak bisa. Gitu. Ngulang. Tapi biasanya salat tarawih yang gitu itu. Ya, kalau salat Isya biasanya masih lumayan lah standar, ya kan. Tapi kalau salat tarawih begitu dapat 2 rakaat ya saya balik. Iya, kita salat. Saya pernah dulu tapi bukan di sini. Di Jakarta. Salat tarawih, salat Isyanya alhamdulillah lumayan bagus. Ya, lumayan bagus. Pas salat tarawih, Masya Allah, was. Ya, saya balik gitu. Ya. Salat tarawih akhirnya di rumah sama istri dulu pas mahasiswa. Ya, gitu. Demikian. Udah cukup? Mana ibu-ibu? Udah. Hah? Imam yang melakukan qiraat itu kita makmumnya baru sekali baca itunya. Ya, subhanallah ya. Sah ya? Ya sah. Kalau kita masih baca sekali masih sah. Gitu. Masih tumak nina. Tapi besok lagi udahlah cari yang tempat lain. Iya, ada yang baca Al-Fatihah itu hanya Al-Fatihah, padahal kan seharusnya surat. Al-Fatihah saja belum selesai kita baca. Dia sudah rukuk, ya kan? Rukuknya langsung Subhana rabbiyal a'la, langsung dia. Mungkin separuh gitu. Ya. Nah, jangan begitu. Nah, salat zuhur itu ya tenang. Nah, itu. Setidaknya membaca itu wasyamsi wadduha atau wadduha atau al-qari'ah atau wal adiyat itu untuk suratnya itu salat zuhur itu. Dan itu tadi yang sering itu yang imam tidak ngasih kesempatan itu tahiyat akhir. Oke lah kalau tahiyat awal agak cepat sampai di syahadat mungkin ya boleh. Tapi seharusnya sampai di sholawat minimal gitu. Nah, tapi kalau tahiyat akhir itu sangat penting ada doa setelah innaka hamidum majid itu. Gimana ibu-ibu? Hafal doa ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini silakan untuk dihafal. Itu. Karena ini doa di sebelum salam itu mustajab. Itu. Jangan buru-buru. Itu salamnya. Dan lihat kalau dengan imam sampai salam kiri baru salam. Itu. Jangan membersamai. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sholat tambah dulu.